Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara, marilah kita baca surat Fatihah untuk Kiai Soleh Darat, penulis kitab yang kita kaji pada malam hari ini. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kemarin kita terakhir membicarakan bahwa orang Yahudi itu tidak mau menerima atau tidak mau beriman kepada Quran, kepada Nabi, tidak mau percaya kepada Nabi Muhammad SAW, karena mereka iri bahwa Nabi itu berasal dari keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim. Mereka berharap sebelumnya yang akan datang itu adalah Nabi dari keturunan Ishak bin Ibrahim. Ini makna isyarinya. Bismillahirrahmanirrahim. Makna al-isyari. Satuhune ba'dul munafiqin, ba'dul fasiqin wal munafiqin iku podo sengit ing ba'du auliya illahil mahsusina bil karamatil mukasyafati kang wis pinarian ulumul laduniyah krana duraka dumeh Allah paring wilayah marang ba'du ibadihi mongko dadi bali patine kelawan ghadabullah. Nah, beberapa orang fasik dan munafik itu tidak suka kepada wali yang mendapat karomah dan penglihatan yang tembus, ya, mukasyafah ke alam gaib yang sudah diberi ilmu laduni oleh Allah. Kenapa? Karena mereka iri, ya, karena mereka iri bahwa kewalian itu diberikan kepada bukan kepada dirinya, kepada orang lain, gitu ya. Karena itu ketika mati, mereka mati dengan membawa kemurkaan Allah. Kasebut ing dalam hadis Nabawi, qala ta'ala, sapa wonge nyatru lan sengit ing suwiji wali setengah saking aulia ingsun, mongko temen-temen ngedeng wong iku kelawan merangi marang ingsun. Di dalam hadis disebutkan, hadis qudsi, disebutkan bahwa Allah berfirman, barang siapa yang memusuhi satu saja wali dari wali-waliku, maka dia sudah terang-terangan memusuhi aku. Utawi ingsun iku bendu marang wong kang sengit ing aulia ingsun, kaya bendune macan wadon nalikane den aru biru anake, mongko kaduwe wong kang sengit aulia Allah azab fid dunya kelawan ino lan adamut taufiq lan mahrum minal ulum lan azab fil akhirati kelawan tuno. Tadi kan dikatakan orang yang memusuhi salah seorang dari wali Allah, man ada li waliyan faqad adantu bil harbi, itu bahasa Arabnya. Adapun orang yang yang aku marahi, yang aku murkai, aku akan memurkai atau memarahi orang yang tidak suka atau yang benci kepada waliku, seperti marahnya harimau betina ketika anaknya diganggu. Ya, seperti marahnya harimau betina atau induk harimau ketika anaknya diganggu. Karena itu bagi orang yang benci kepada wali Allah,
azab di dunia dalam bentuk kehinaan dan ketiadaan pertolongan dari Allah, serta terhalang dari ilmu itu di dunia, di akhirat nanti akan mendapatkan kerugian yang besar. Jadi semestinya kalau kita melihat ada orang yang mempunyai anugerah, mendapatkan anugerah dari Allah dalam bentuk ya kewalian tadi, karomah atau kehidupan yang kehidupan yang penuh dengan kebaktian kepada Allah, ya mestinya tidak membenci orang seperti itu, ya, tetapi malah mendekat, karena kalau membenci nanti justru akan dimarahi oleh Allah. Mongko nuli anuturaken subhanahu wa ta'ala ing tingkai kufure Yahudi kabeh ing kitab Taurat. Faqala ta'ala, lalu Allah menerangkan kekafiran, bagaimana orang Yahudi itu kafir di dalam atau terhadap kitab Taurat. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Lantat kalane den tuturi Yahudi kabeh padha imano sira kabeh kelawan kitab ingkang wis nurunaken Allah Subhanahu wa ta'ala lan iya iku Quran lan liya-liyane. Mongko ngucap Yahudi kabeh angimanaken ingsun kelawan kitab kang wis den turunaken ing atase ingsun lan iya iku kitab Taurat. Ketika orang Yahudi dinasihati atau diberitahu, diperintah untuk beriman kepada kitab yang telah aku turunkan, maksudnya yang telah diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran dan lain-lainnya, maka jawaban orang Yahudi adalah kami percaya kepada kitab yang diturunkan kepada kami, yaitu Taurat. Mongko ngendika Allah Subhanahu wa ta'ala, lan padha kufur kaum kabeh kelawan kitab kang liyane Taurat utawa kitab kang sakwise Taurat lan ya iku Quran, ing hale iku Quran hak, ing hale cocok kelawan kitab Taurat. Maka lalu Allah berfirman, kaum Yahudi itu kufur atau tidak percaya kepada kitab-kitab selain Taurat atau kitab yang sesudah Taurat, yaitu Al-Quran. Padahal Quran itu benar dan cocok dengan kitab Taurat. Mongko lamun ngucap Yahudi wis iman ingsun kelawan Taurat, mongko ngucap sira Muhammad marang Yahudi kabeh krana apa kok mateni sira kabeh ing pira-pira anbiya Allah. Ana ta wong kang wis iman kelawan Taurat iku yen to mateni para nabi kabeh saking wong kang wis dihin. Lamun teman-teman bener pengakumu wis iman kelawan Taurat, mongko yekti ora padha mateni sira kabeh ing anbiya krana iku Taurat ora akon mateni anbiya Allah, ora. Lalu orang Yahudi mengatakan kami sudah beriman, atau kalau orang Yahudi mengatakan kami sudah beriman kepada Taurat, maka katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kepada orang Yahudi itu, mengapa kau bunuh nabi-nabi ya, Allah atau banyak nabi-nabi Allah? Apakah orang yang beriman kepada Taurat itu membunuh para nabi ya, yang terdahulu? Ya, aneh, percaya kepada Taurat tapi kok membunuh nabi-nabi yang terdahulu. Kalau benar pengakuanmu telah beriman kepada Taurat, maka pasti kalian tidak membunuh nabi-nabi, karena Taurat tidak menyuruh kalian membunuh para nabi. Ya, jadi mereka ini pengakuan bahwa mereka iman kepada Taurat itu tidak benar. Makna al-isyari, setuhune ba'dul fasiqin al-mungkirin li awliyaillahil mursyidina antarikil haqqi iku nalikane den tuturi padha anekotno sira kabeh ing ilmune auliyaul
Auliya Allah iku ilmu hak lan ilmu asrul Quran lan iku ilmu asal saking Quran lan hadis lan saking masyayikhil mursyidin. Aja ana sira mungkir apa lakune wong kang ahlil hak iku bener turuten, aja sira itrot para auliya Allah. Sebagian orang fasik yang mengingkari wali-wali Allah yang merupakan penunjuk jalan kebenaran, ketika dinasihati agar beriktikat atau memegangi ilmu para aulia, bahwa ilmu itu benar dan ilmu rahasia Al-Quran dan ilmu itu berasal dari Quran dan hadis dan dari para syekh-syekh yang menjadi guru penunjuk jalan. Janganlah kalian mungkir kepada kelakuan ahlul haq, itu benar, dan jangan kamu tolak, kamu sanggah. Mongko miturut wong iku ing setengah ngelmune para auliya Allah lan kang cocok ing akale lan hawane lan ora beneraken ing ngelmune auliya Allah kang ora cocok ing akale lan hawane. Ya, kalau diperintahkan tadi bahwa para aulia itu ilmunya benar, berasal dari Quran, dari hadis dan seterusnya, maka sebagian dari mereka itu mengikuti sebagian dari ilmu aulia. Sedangkan yang cocok dengan akal dan hawa nafsu mereka. Tetapi yang tidak cocok dengan akal dan hawa nafsu mereka tolak. Ya. Jadi itu orang fasik dan orang munafik, kepercayaannya kepada ilmunya para aulia itu dengan memilih-milih. Lan padha ngucap nekodaken ingsun setuhune zahire Quran iku hak, mongko nuli mingkir ingkang ora zahir sira kabeh pira-pira asrul Quran ing hale iku asrul Quran iku hak. Mereka mengatakan kami percaya, kami meyakini bahwa zahir Quran, jadi pengertian lahiriah dari Quran itu benar. Tetapi mereka mengingkari hal-hal yang bukan zahir, yang batin, dari yang berupa rahasia-rahasia, padahal rahasia-rahasia Al-Quran itu adalah hak. Ya, seperti tadi makna isyari itu termasuk bagian dari rahasia dari Al-Quran. Artinya bukan makna yang segera kelihatan, yang mudah dipahami dengan pengertian harfiah. Mongko nuli ngendika subhanahu wa ta'ala marang mungkirin krana apa sira kok padha ingkar setengah kelakuane aulia Allah lan padha mujadalah ing aulia Allah ing dalam setengah kelakuane. Lamun sira kabeh bener iman kelawan Quran, mongko yekti ora ingkar ing ba'du aulia illah krana kelakuane aulia Allah iku ngalap saking asore Quran. Ya. Maka Allah selalu berfirman kepada orang-orang yang mungkir itu, yang mengingkari ilmu aulia itu, kenapa kalian ingkar kepada sebagian dari perbuatan wali-waliku, wali-wali Allah, dan kalian berdebat ya mengenai wali-wali Allah, mengenai sebagian dari tingkah laku mereka atau dari ilmu mereka. Kalau kalian benar-benar beriman kepada Quran, maka kalian tidak akan mengingkari sebagian dari ilmu aulia Allah itu, karena atau perbuatan dari wali Allah itu, karena perbuatan wali Allah itu diambil dari rahasia Al-Quran. Mongko wajib sira kabeh tafwid lan tawakuf, aja pisan-pisan i'tirad ing kelakuane ba'dul masaikhil mursyidin fi thariqillahi, krana kabeh masyaikh itu iku kelakuane ora metu saking Quran lan hadis nabawi. Karena itu kalian wajib ya tafwid, menyerahkan atau mengikuti saja apa yang diperintahkan oleh para wali itu, serta tawakuf itu tidak bertanya lagi.
Jangan sekali-kali kalian menentang kelakuan sebagian dari syekh-syekh yang menjadi guru di dalam jalan Allah, karena semua syekh itu tingkah lakunya tidak keluar dari Quran dan hadis Nabawi. Ya, memang ini masalah yang pelik ya. Kalau syekhnya itu benar ya memang begitu, tapi sekarang ini banyak orang yang berperilaku seperti syekh juga ya. Ini kita berada dalam satu zaman yang sulit sebetulnya, seperti kemarin dulu cerita siapa Dimas Kanjeng misalnya di Jawa Timur itu ya apa bisa diikuti semua perbuatannya ya, apalagi terbukti bahwa dia itu seorang penipu. Jadi kalau syekh yang benar, yang memang menjadi guru yang sejati, ya mestinya kita bisa menerima dan tidak bertanya-tanya lagi. Tetapi sebelum itu harus diselidiki betul, ditanya-tanya kepada orang, kepada orang lain, apakah orang itu betul-betul seorang guru yang patut diikuti atau tidak. Kalau dalam nasihat Jawa itu yang sering dinyanyikan dengan lamun siro meguru kaki ya, kalau kamu mencari guru itu nomor satu kan harus mencari sujanmo kang nyoto, orang yang nyata, bukan orang yang baru kita kenal kemarin sore, tapi orang yang sudah diketahui perilakunya itu sejak lama bahwa dia itu berbuat baik. Lalu yang kedua, ingkang becik martabate, yang martabatnya itu baik. Ya, lalu mengerti hukum, lalu rajin beribadah dan wirai dan menjaga diri dari hal-hal yang menimbulkan keraguan atau yang mengurangi martabat, menjaga diri dari mengurangi martabat. Ya, misalnya mudah minta-minta harta, itu bukan wirai namanya. Wirai itu menjaga diri dari hal yang tidak pantas. Syukur kalau mendapatkan orang yang sudah tidak lagi memikirkan pemberian orang. Ya, itu. Jadi itu 5 hal tadi, orang yang nyata, yang bagus martabatnya, yang mengerti hukum, lalu ibadah dan wirai, ditambah dengan yang keenam yaitu sudah mungkur ya, sudah tidak lagi mencari reward, mencari balasan duniawiyah dari orang lain. Nah, itu yang pantas dijadikan guru. Tapi kalau orangnya tidak demikian, ya nanti dulu apakah itu guru benar atau tidak gitu. Ya. Tsumma qala ta'ala wa laqad ja'akum Musa bil bayyinati tsumma attakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tura khudhu ma atainakum biquwwati wasma'u qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihimul ijla bikufrihim qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Lan teman-teman wis teka ing sira kabeh ya kaum Bani Israil sapa Nabi Musa tekane kelawan nggawa pira-pira mukjizat kaya teken dadi ula lan tangane dadi metu rembulane mencorong, mongko sawise terang kaya mengkono mongko nuli padha ngalap sira kabeh ing pendet kencana sira alap gawe pangeran sesembahan sawise lungane Nabi Musa marang gunung Tursina krana arah nampani Taurat ya. Terjemahan dari ayat tadi, ayat 92 dan 93 surat Al-Baqarah. Dan betul-betul telah datang kepada kalian semua, wahai Bani Israel, Nabi Musa. Ya, datangnya itu dengan membawa mukjizat.
ya mukjizat yang banyak ya, beberapa mukjizat gitu. Seperti tongkat yang bisa menjadi ular, lalu tangannya itu keluar cahaya seperti cahaya rembulan yang bersinar terang. Kemudian setelah demikian, kalian sudah datang Nabi Musa dengan membawa mukjizat, ternyata kalian malah setelah itu menyembah anak sapi emas, diambil sebagai Tuhan sesembahan ketika Nabi Musa pergi ke Gunung Sinai, ke Gunung Tursina ya. Karena akan mendapatkan kitab Taurat. Mongko utawi sira kabeh iku banget oleh ira nganiaya ing awak ira dhewe ora pisan-pisan miturut pituture nabine. Jadi dalam keadaan seperti itu, maka kalian itu adalah orang yang menganiaya diri sendiri, sama sekali tidak mengikuti nasihat Nabi. Ya. Lan ngendika Subhanahu wa ta'ala, tatkala ngalap ingsun ing janjine kaum Bani Israel kabeh, sun janjeni kelawan sun kon nglakoni perintah kitab Taurat, mongko ora ana padha gelem nglakoni lan padha mbangkang ora saguh nglakoni perintah Taurat, mongko nuli dawuh ingsun marang malaikat Jabrail kapurih ngangkat gunung den ungkulaken ana ing luhure kaum Bani Israel. Lamun ijih ora saguh nglakoni Taurat, mongko iya den tibaaken marang kaum kabeh. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan ketika aku mengambil janji kaum Bani Israel semua, janji aku perintahkan untuk melaksanakan perintah kitab Taurat, maka orang-orang itu tidak mau. Bani Israel tidak mau melaksanakan perintah itu. Karena itu lalu aku Allah memerintahkan malaikat Jabrail untuk mengangkat gunung di atas Bani Israel itu. Kalau mereka tetap tidak sanggup, maka gunung itu akan dijatuhkan, menutup Bani Israel itu semua. Mongko dawuh Subhanahu wa ta'ala, ya kaum padha ngalapo sira kabeh kelawan temen-temen lan padha ngrungokno sira apa barang kang sun perintahaken lan barang kang sun cegah kelawan ngrungu temen-temen, aja sira gawe sembrono guyonan. Mongko nuli padha ngucap kaum kabeh bala Robbi, sampun kula pireng-pireng dawuh Tuhan lan kula sulayani perintah Tuhan. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, wahai kaum Bani Israel, ambillah dengan sungguh-sungguh, dengarkanlah apa yang telah aku perintahkan, ya, dengan tadi seraya gunungnya diangkat di atas mereka. Dengarkanlah apa yang telah aku perintahkan dan apa yang telah aku larang dengan sungguh-sungguh mendengarnya. Jangan kamu jadikan sebagai guyonan, sebagai main-main gitu ya, sebagai olok-olok. Mongko nuli padha lalu Bani Israel itu menyatakan, ya Tuhanku, kami sudah mendengar, namun kelanjutannya dalam batin kami tidak melaksanakan. Sami'na wa asoina. Kami mendengar tapi kami tidak taat, tidak patuh ya. Lan wis den campuraken ing dalem atine kaum kabeh demene marang pangeran pedet, sabab dene kufure kaum kabeh. Mongko dawuhna sira Muhammad marang kaum kabeh, utawi ala-alane iman iku imanira he kaum, dene kok akon imanira kelawan Taurat, akon nyembah pedet. Lamun sekian dulu. Dan mereka mencampurkan dan telah dicampurkan di dalam hati kaum-kaum itu semua kecintaan kepada Tuhan yang berupa anak sapi emas itu
karena sebetulnya mereka kufur kepada Allah. Karena itu perintahkanlah wahai Muhammad kepada mereka bahwa sejelek-jelek iman itu adalah iman kalian. Karena iman kalian justru iman kalian kepada Taurat itu menyuruh untuk menyembah pedet, menyembah anak sapi. Jadi itu iman yang paling jelek, karena dengan iman kepada Taurat mereka malah terdorong untuk menyembah patung anak sapi dari emas tadi. Lamun ono sira kabeh iku bener iman kelawan Taurat, mongko yekti ora akon nyembah pedet, ora mongko utawi ono sira padha nyembah pedet lan demen pedet iku nuduhaken yen sira ora iman kelawan kitab Taurat, ora. Kalau kalian benar-benar beriman kepada Taurat, maka tentu iman kalian itu tidak akan menyuruh menyembah anak sapi. Ya. Karena kalian sudah menyembah anak sapi dan mencintai anak sapi, maka itu merupakan indikasi bahwa kalian tidak beriman kepada kitab Taurat dengan sebenar-benarnya iman. Makna al-isyari. Setuhune para anbiya Allah kabeh den utus krana ngajak menungso kabeh den ajak marang tauhidul ilahil mahbud wa tauhidil maksud. Aja kasih ana suwi-wiji ghairullah iku den sembah. Ya, para nabi Allah itu diutus untuk mengajak manusia semua kepada tauhidul ilah, mengesahkan Allah, maksudnya Tuhan yang disembah, dan mengesahkan, menganggap satu saja tujuan dari pengabdian kita. Jangan sampai ada sesuatu selain Allah yang disembah. Tetapi ne manungsa kabeh iku ora padha mufakat lan ora padha miturut pangajake para anbiya kabeh, balik padha ngaku, baik padha nganggo karepe dhewe-dhewe krana sabab sira kabeh cupete nadore krana sabab saking cupete nadore menungso kabeh. Jadi tetapi manusia itu semua tidak bersepakat dan tidak menurut kepada ajakan para nabi-nabi itu yang mengajak kepada tauhidul ilah tadi. Bahkan lalu kalian mengikuti atau memakai kemauan sendiri karena sempitnya penalaran manusia semua. Monggo senengahe manungsa iku padha nyembah berhala utawa berhala watu kayu, lan setengah manungsa iku ana ingkang nyembah sapi, lan ana ingkang nyembah donyane, lan ana ingkang nyembah hawane, lan ana ingkang nyembah jahe, lan ana ingkang nyembah manusane. Ya. Maka sebagian manusia itu nyembah berhala dari batu atau kayu. Sebagiannya lagi menyembah sapi. Ada juga yang menyembah dunia. Maksudnya barang-barang yang dimiliki, dan ada yang menyembah hawa nafsu, dan ada yang menyembah kehormatannya, kehormatannya, dan ada yang menyembah manusia. Mongko ana manusa kabeh iku padha zalim sabab nyelehaken barang kang ora dumunung semelehe. Ing hale manungsa kabeh wis padha ngalap perjanjian ing dalam alamul arwah, alastu birabbikum, wis padha matur kabeh bala syahidna. Karena itu maka manusia dengan menyembah hal-hal selain Allah tadi berarti zalim kepada dirinya sendiri, karena zalim itu artinya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya yang mapan. Padahal manusia semua sudah mengambil perjanjian dari Allah di dalam alam arwah. Ketika ditanya alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu, maka manusia sudah menjawab, ya, kami menyaksikan. Lan wis padha ngrungu manungsa kabeh ing kitabullah kelawan saguh sami'ana. Nah, dan mereka sudah mendengar
perintah itu lalu kami mendengar sudah. Perintah Allah lalu mereka mendengar. Mongko nyulayani ora sakune tepi ubuti marang Allah suwiji balik wis padha campur ing dalem atine menungso kabeh demen ijlud dunya wa ijlud dirham wa dinar sabab keprecet atine demen donya lalu mereka mengingkari itu semua, menyelisihi apa yang sudah dijanjikan di alam arwah, tidak sanggup menepati penghambaan kepada Allah satu, tapi mereka mencampur penghambaan kepada Allah itu di dalam hati manusia dengan cinta kepada anak sapi dunia, anak sapi yang berupa dirham, harta, dan hatinya itu terbawa oleh dunia. Ya, ini tulisannya keprecet, tapi bisa juga berarti kepincut ya, tertawan oleh dunia. Ing hale hubud dunya ra'su kulli khoti'ah kadidene setuhune kufur iku iya kepalane dosa. Padahal cinta dunia itu merupakan pangkal, kepala dari semua kesalahan. Sebagaimana kufur itu kepala dari semua dosa. Mongko utawi ala-alane iman iku imanira ngajak demen donya krana ngalamate iman hakiki iku zuhud fid dunya kaya sahabat Harithah kaya barang kang wis kasebut ing ngarep ya seperti juga maka sejelek-jelek iman itu adalah iman kalian yang mengajak kepada cinta kepada dunia karena tanda atau indikator iman hakiki itu adalah zuhud kepada dunia seperti cerita Harisah. Ya, Harisah ketika ditanya kaifa asbahta, bagaimana keadaanmu pagi tadi, dia menjawab ya dia hanya melihat Allah ya di hadis yang sudah disebutkan sebelumnya. Ya, jadi iman kepada Allah itu diikuti dengan zuhud fid dunia, tidak lekat kepada kehidupan dunia. Ya, sampai di sini pengajian pada malam hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.